Malam ini, bumi kembali bergetar. Dalam beberapa jam terakhir, laporan menyebutkan gempa mengguncang Bone, Aceh, hingga wilayah lain di Indonesia. Magnitudonya bervariasi, dari 2,6 hingga 4,7. Sebagian dangkal, sebagian terasa hingga beberapa kilometer dari pusatnya. Tapi pertanyaannya bukan hanya di mana gempa terjadi. Pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa gempa sering terjadi pada malam hari? Apakah ini pertanda aktivitas tektonik meningkat? Dan seberapa besar risikonya bagi kita? Di video ini, kita akan membedah secara ilmiah apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Kita berada di pertemuan 3 lempeng besar dunia, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Setiap hari, lempeng-lempeng ini bergerak beberapa sentimeter. Terdengar kecil, tapi dalam skala geologi, itu seperti menekan pegas raksasa di bawah kaki kita. Ketika tekanan tak lagi tertahan, terjadilah gempa. Dalam laporan terbaru, gempa M2,6 di Bone terjadi pada kedalaman sangat dangkal, sekitar 5 km. Gempa M4,7 di wilayah barat Aceh berpusat di laut, terasa hingga Nagan Raya. Sebelumnya, wilayah Banten bahkan mengalami 3 gempa dalam satu malam. Pacitan, Gunung Kidul, Tapanuli Selatan, semuanya tercatat mengalami aktivitas seismik. Sekarang pertanyaannya, apakah ini rangkaian besar yang saling berhubungan, ataukah ini hanya aktivitas normal di negara cincin api? Risikonya jelas. Jika kita salah membaca pola, kita bisa terlalu panik terhadap gempa kecil, atau justru meremehkan gempa dangkal yang berpotensi merusak. Dan disinilah konflik ilmiahnya. Tidak semua gempa besar berbahaya, tidak semua gempa kecil aman. Secara ilmiah, gempa tidak dipengaruhi oleh waktu siang atau malam. Bumi tidak memilih waktu. Namun ada alasan psikologis dan lingkungan mengapa gempa malam terasa lebih dramatis. Aktivitas manusia lebih rendah, getaran lebih terasa. Suasana lebih hening, sensasi getar meningkat. Banyak orang sedang beristirahat, respons emosional lebih tinggi. Jadi secara statistik, gempa malam tidak lebih sering terjadi. Namun secara persepsi, dampaknya terasa lebih besar. Mari kita lihat kasus Bone dan Aceh. Gempa Bone, M2,6, kedalaman 5 km. Gempa dangkal seperti ini seringkali terasa jelas di sekitar epicenter, jarang menyebabkan kerusakan besar, umumnya akibat aktivitas sesar lokal. Semakin dangkal gempa, semakin kuat getarannya di permukaan, meskipun magnitudonya kecil. Gempa Aceh, M4,7 berpusat di laut. Wilayah Aceh berada di zona subduksi aktif. Di sini, lempeng Indo-Australia menyusup ke bawah Eurasia. Gempa di zona ini bisa berasal dari pergerakan lempeng utama, berpotensi memicu tsunami jika dangkal dan cukup besar. Namun magnitudo 4,7 masih tergolong moderat. Fakta pentingnya adalah, gempa-gempa ini tidak menunjukkan pola peningkatan magnitudo signifikan secara berurutan. Artinya, belum ada indikasi rangkaian gempa besar yang sedang menuju sesuatu yang lebih besar. Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Secara ilmiah, gempa kecil tidak selalu menjadi pertanda gempa besar, tetapi gempa besar hampir selalu didahului oleh aktivitas kecil. Masalahnya, kita tidak bisa membedakan mana gempa kecil biasa dan mana foreshock sebelum gempa besar benar-benar terjadi. BMKG dan Lembaga Seismologi Dunia menggunakan pola clustering, analisis aftershock, dan model probabilistik. Namun hingga saat ini, prediksi waktu tepat gempa masih belum mungkin dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah mitigasi risiko. Indonesia mengalami ribuan gempa setiap tahun, sebagian tidak terasa. Rangkaian laporan gempa malam ini sebenarnya menunjukkan satu hal. Sistem monitoring bekerja, informasi tersebar cepat, kesadaran publik meningkat, dan itu adalah kabar baik. Karena dalam kebencanaan, informasi cepat sama dengan peluang selamat lebih tinggi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Bukan anomali besar, bukan peningkatan ekstrim, melainkan bagian dari dinamika tektonik alami Indonesia. Gempa di Bone, Aceh, Banten, Pacitan, Gunung Kidul, hingga Tapanuli Selatan adalah refleksi dari posisi geologis kita
sebagai negara di cincin api Pasifik. Yang perlu kita lakukan bukan panik, tapi memahami. Karena semakin kita mengerti bagaimana bumi bekerja, semakin kecil kemungkinan kita menjadi korban ketidaktahuan. Jika Anda ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana membaca peta BMKG, cara membedakan gempa tektonik dan vulkanik, atau tanda-tanda gempa berpotensi tsunami, tonton video lanjutan di channel ini tentang bagaimana cara kerja sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Dan jika Anda merasa video ini membantu Anda melihat gempa dari sudut pandang ilmiah, bukan sensasional, tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tidak panik, tapi siap. Karena di negara seperti Indonesia, kesiapsiagaan bukan pilihan, itu kebutuhan.